Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sangat menarik sekali kalau kita ditelusuri ulang bahwa yang menjadi spekulasi hari ini terkait dengan KPK soal gelaran Formula E menyalahi aturan hukum. Dan ini pakar yang sebenarnya begitu kan. Dan bahkan ada dikutip dari Tribun News, pakar keuangan sebut pemeriksaan KPK terhadap Anies Baswedan soal gelaran Formula E menyalahi hukum. Ini bisa dituntut juga sebenarnya. Karena apa? Karena juga pencemaran nama baik kalau memang ada politisasi dari pihak KPK begitu. Dan bahkan mari kita baca terlebih dahulu di Twitter yang lagi ramai hari ini terkait dengan gelaran Formula E yang menyalahi aturan hukum. Seperti ini. Ini mari kita baca. Untuk kasus Formula E, kalau tidak ada alat bukti, saran ahli tidak dilanjutkan atau case closed. Silahkan disimak. Mari kita simak satu persatu ya. Tidak ada yang ganti Ini rugi. mari kita dengarkan. Gitu kan? Artinya kalau itu dianggap kerugian negara, semua proyek strategis nasional atau PSN itu semuanya korupsi jadinya masuknya. Tapi kan tidak demikian. Itu salah satu wilayah abu-abunya. Yang kedua juga soal menguntungkan pihak lain. Apakah pihak yang menerima ganti untung itu tidak jadi kaya raya? Kayak Pak, kita mungkin tahu di Jawa Tengah sana ada satu kampung yang kemudian punya mobil mewah dari keuntungan ganti tanahnya. Tapi saya pikir wilayah abu-abu itu yang mungkin harus bisa diperjelas. Nah, pertanyaan saya Pak, saya melihat ini isu penyelenggaraan Formula E ini sekarang ini tidak hanya diduga ada unsur atau tindak pidana korupsi saja oleh orang-orang yang diperiksa. Saya ikuti sudah banyak yang diperiksa, terakhir Pak Gubernur ya, tanggal 7 September itu ya. Sebelumnya kan sudah banyak, itu direksi Jakpro, kemudian ada Kadispora sampai 6 kali diperiksa dan seterusnya. Nah, saya melihat kelihatannya ini mungkin penyidik atau KPK bingung ini nyarinya kemana. Jangan-jangan justru pertanyaan saya Pak, tindak pidananya dilakukan oleh si penyidik itu sendiri nanti Pak. Nah, kalau itu yang terjadi, bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Kita tahu di Undang-Undang Pidana itu juga ada namanya tindak pidana penyalahgunaan wewenang. Nah, saya tanya Pak Ahyar, mohon pencerahan kepada kita semua di sini. Jika kemudian nanti kita semua ini sampai pada kesimpulan, ternyata ini justru dugaannya mengarah pada tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh penyidik atau oleh merah putih. Ini seperti apa yang bisa kita lakukan, Pak? Karena penting bagi saya ini adalah isu hak asasi manusia, isu tentang kepastian hukum saya setuju, tapi yang jauh lebih penting tujuan hukum itu adalah keadilan, Pak. Hak atas keadilan, hak untuk memperoleh keadilan itu hak asasi manusia. Dan itu harus diperoleh oleh orang-orang yang terperiksa Pak. Statusnya seperti apa? Jangan orang digantung sudah berbulan ke bulan tanpa ada kepastian, tapi menurut tadi pembicara yang sebelumnya digoreng terus seolah-olah ini sudah pasti akan jadi tersangka dan seterusnya. Itu pertanyaan saya kepada Pak Ahyar. Terima kasih Mas Aiman dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apakah pencemaran nama baik mereka juga melaksanakan tugas? Apakah pemberi tugas yang harus bertanggung jawab, yang menyuruh dan yang disuruh? Nanti panjang ceritanya ya. Saya sendiri nggak bisa menjawab dengan pasti itu Mas, sarana hukum apa yang mungkin yang tepat kalau suatu saat. Yang paling pasti tentu adalah tidak dilanjutkan. Yang saya katakan tadi, kalau tidak ada alat bukti, tidak ada yang tadi kriteria saya itu tadi terhadap ada tidaknya suatu kasus korupsi, itu yang kita lihat. Kalau tidak case close, jangan dilanjutkan lagi. Kalau dilanjutkan juga tentu ada juga istilahnya tadi. Nah, saat sekarang ini kan mungkin juga diadukan pra peradilan, proses hukumnya tentu terhadap perbuatan bukan terhadap orangnya. Kalau dia lanjut juga tentu nanti kita nggak tahu ya di pengadilan tentu yang harus ada perlawanan. Tapi sekali lagi saya berpendapat dari penjelasan bapak-bapak yang tadi itu saya melihat tidak ada unsur yang terpenuhi baik dalam pasal 2, pasal 3 juga pasal 5 kecuali ada memang mereka ada kickback tadi. Sepanjang tidak, nggak ada. Apalagi yang sudah dinyatakan oleh BPK tidak ada kerugian negara. Itulah itu tadi unsur. Ini kembali ke di dalam hukum pidana salah satu unsur tidak dibukui, putusan orang itu harus bebas. Dicermati betul ya, biar ini itulah yang diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHP kita. Jadi harus bebas. Kalau memang sudah tidak ada bukti, kenapa harus dipaksakan juga? Apa kita ingin menggunakan sarana? Mungkin kan nanti sekarang KPK sudah mempunyai hak SP3. Kalau dulu nggak ada SP3, jalan aja dulu misalnya. Apakah begitu? Jangan juga, kita harus prudent, berhati-hati di dalam penegakan hukum. Karena dampak dari penegakan hukum itu nanti tentu dahsyat baik terhadap yang bersangkutan juga keluarganya. Kita tidak ingin di situ. Harus kita lihat juga ini semuanya rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Yang salah tentu harus kita hukum, yang tidak jangan dicari-cari kesalahan.
Nah, saudara sekalian, menarik juga pidato Pak Presiden kita, saya sangat setuju. Yang terakhir Pak Jokowi ketika mengundang para petinggi dari kepolisian mengatakan jangan hidup mewah, termasuk juga mengatakan jangan mencari-cari kesalahan orang. Nah, ini penting buat penegak hukum, jangan mencari-cari kesalahan orang. Kalau orang salah, proses, tapi jangan dicari-cari. Khawatirnya nanti berbalik ke diri kita. Itulah jawaban saya, Mas. Kalau sekiranya memang tidak puas, memang saya ini bukanlah alat pemuas. Jadi saya khususkan ke Pak. Itulah tadi teman-teman bisa lihat sendiri ya seperti apa yang dilontarkan oleh beberapa pakar terkait dengan Formula E. Mari kita baca satu persatu terlebih dahulu. Ini forum diskusi Kadrun, moderator Kadrun, audiensi Kadrun, narasumbernya Kadrun yang hasilnya cuma untuk menghibur Kadrun. Ini yang saya bacakan adalah pro dan kontra. Banyak yang tidak suka begitu kan. Inilah yang kemudian yang memecah dalam demokrasi kita sebenarnya. Orang-orang seperti ini ya hanya ikut-ikutan, tidak tahu apa-apa sebenarnya. Kan sudah WTP dari BPK, nggak ada alasan BPK audit kembali. Ibarat kata SIM udah ditilang, masa mau ditilang lagi dalam kasus yang sama? Sakit KPK. Orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, maka suatu Allah Subhanahu wa taala akan membongkar kesalahan dan menghinakan dirinya walau disimpan serapat mungkin. Ini tugas akun recehan hanya sebatas menakut-nakuti dengan kata semoga, niscaya Allah akan. Padahal dana penanggulan banjirnya dipakai untuk Formula E dan penanggulangan banjirnya dibiarkan mangkrak belangsa amburadul selama 5 tahun. Ini tidak membaca data orang-orang seperti ini. Ya memanglah cebong-cebong di luar sana kalau mengkritik boleh-boleh aja, tapi jangan sampai mengarah kepada kebencian begitu kan. Inilah kaum-kaum cebong yang selalu ikut-ikutan begitu. Nah, padahal dana ini penanggulan banjir dari mana dipakai Formula E. Jangan asal sembarangan kalau mau comot seperti ini begitu kan. Jadi ini bisa ditelusuri siapa yang sebenarnya, dan bisa kalau ini unsur undang-undang ITE bisa kena ini karena tidak ada data yang melakukan hal ini begitu kan. Ini sampai segitunya nyerang Pak Anies, katanya mau dibuka ke publik, untungnya mana? Lah, ini tidak membaca data lagi begitu kan. Banyak ahli akhirnya turun gunung demi apa ya? Pembelaan yang ujang. Ini. Kalau untuk bilang gitu nggak perlu ngundang-ngundang ahli, kami awam saja udah paham. Ini banyak sekali yang saya bacakan pro dan kontra ya. Semakin mengebungunya gerombolan bangsat mengeluarkan aneka hoak, hate speech dan fitnah kepada Pak Anies, membuktikan bahwa sosok Pak Anies sangat ditakuti oleh oligarki busuk yang mengongkosi manusia-manusia busuk botek bajer. Sekarang semua ini di bawah kendali rezim pers, penegak hakim, penegak hukum sampai wakil rakyat. Wow, sangat luar biasa ya. Ini nih bocil takut amat kalau Wan Badut diperiksa KPK. Oh, takut keseret juga lo buat gajian buzzer. Ya, bagi saya kalau kita melihat dalam beritanya seperti ini beritanya. Tetapi kalau melihat ini, ya Anies Baswedan secara abstrak, secara absolut, mana bukti bahwa Anies Baswedan korupsi? Pernah nggak uang itu diambil oleh Anies Baswedan? Pernah nggak memperkaya orang lain? Itu dalam undang-undang korupsi itu memperkaya orang lain dianggap korupsi, tetapi nyatanya tidak ada begitu kan. Mau ditelusuri kemana begitu kan. Jangan-jangan ada politisasi. Inilah yang kemudian tidak diinginkan begitu. Ini pakar keuangan sebut pemeriksaan KPK terhadap Anies Baswedan soal gelaran Formula E menyalahi hukum. Ini baik cari bersama ya, dan publik bisa menilai itu sendiri. Mari kita baca. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap Anies Baswedan terkait Formula E dinilai tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh pakar keuangan negara Sumardijo dalam forum diskusi akademik bertajuk Perhelatan Formula E dalam Perspektif Hukum, Ekonomi dan Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta Selatan. Menurut ilmu keuangan negara, penyusunan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu kewenangan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, dan bahkan Anies Baswedan diperiksa KPK terkait dengan balapan Formula E sewaktu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Formula E adalah balapan mobil bertenaga listrik. Balapan Formula E biasanya diselenggarakan di jalanan dalam kota agar masyarakat bisa mengenali mobil listrik.
Sejak awal, rencana Formula E yang digagas Anies Baswedan mengundang sorotan antara lain karena biayanya yang besar dan konteksnya politiknya. Lihat, ini Formula E sejak Jakarta termasuk masuk dalam kader kejuaraan dunia Formula E. Ini masuk kejuaraan Formula E. Artinya apa? Artinya iya, ini dalam kancah internasional untuk memperkenalkan begitu kan. Apakah tidak boleh warga Jakarta, masyarakat di Jakarta, bahkan daerah ibu kota Jakarta untuk memperkenalkan kepada dunia global bahwa ini adalah kemajuan teknologi yang sangat luar biasa begitu kan. Ya kalau seperti apa-apa dikaitkan dengan korupsi ya tidak mungkin lah, dalam artian apa ya, masa anggaran ini anggaran itu, kecuali memperkaya orang dan uang itu diambil. Secara abstrak, secara bukti Anies Baswedan tidak melakukan hal itu begitu kan. Anggaran Formula E masalah banyak atau tidak ini wajar karena ini adalah pembayaran begitu kan. Masa kepada di Mandalika aja bayar kok, apalagi yang lain begitu. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting bagi kita, harus paham betul begitu. Jangan hanya ikut-ikutan oleh secebong-cebong dan para buzzer-buzzer di luar sana begitu kan. Diikuti pembalap internasional Formula E Jakarta atau nama resminya Jakarta E-Prix 2022 digelar di Jakarta Internasional. Balapan Jakarta E-Prix 2022 menjadi seri ke-9 dalam kalender Formula E musim ini. Berapa biaya Formula E? Mari kita baca. Ini kantor berita antara dia mengutip bahwa melaporkan panitia menyelenggara Formula E Jakarta menyebutkan biaya pelaksanaan ajang mobil listrik tersebut mencapai kisaran 120 miliar hingga 130 miliar. Bahkan Formula E diselenggarakan sebagai minimnya sponsor dari perusahaan BUMN, dan bahkan BUMN pun sekelas BUMN tidak ada sponsor sama sekali begitu kan. Jangan-jangan Pak Erick Thohir juga ingin calon presiden, ada politisasi nggak? Kira-kira publik lah bisa menilai seperti itu. Karena apa? Karena kalau event seperti ini, event internasional seperti ini, BUMN harus terlibat di dalamnya, membangun bangsa ke depan untuk memperkenalkan ke kancah dunia begitu kan. Bukan semata-mata politisasi, bukan semata-mata tidak ada BUMN dan sebagainya. Gimana sebenarnya Pak Erick Thohir sekarang ya pencitraannya sangat banyak sekali begitu kan. Kesana kesini ya ingin calon presiden juga ya, kalau tidak punya partai ya minggir aja, kira-kira seperti itu komentar-komentar saya begitu kan. Hal itu membangun persepsi bahwa pemerintah pusat enggan memberikan dukungan pada Formula E yang diapresiasi sebagai program Anies Baswedan. Kerugian negara, Sumarjo mengatakan pemeriksaan oleh penegak hukum dapat dilakukan ketika BPK sudah mengeluarkan surat keputusan kerugian negara. Sumardejo mengatakan hasil audit menyatakan bahwa Formula E itu berjalan lancar. Aparat penegak hukum tidak boleh melampaui masuk ke sana, artinya penyidik tidak boleh menentukan kalau belum ada statement dari BPK. Di dalam audit kinerja sudah menyatakan Formula E itu berjalan lancar. Tambahnya, Sumardejo juga menegaskan selama laporan hasil pemeriksaan LHP BPK tidak menunjukkan adanya kerugian negara, maka aparat penegak hukum tidak dapat melakukan pemeriksaan. Bahkan itu adalah setelah hasil LPH mengatakan perlu pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Terus kemudian untuk diketahui Anies Baswedan telah memberikan keterangan yang dibutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait pelaksanaan Formula E pada 7 September 2022 lalu. Bahkan di sini disebutkan Anies diminta keterangan oleh tim penyidik KPK selama lebih kurang 11 jam. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya mengundang Anies Baswedan untuk dimintai klarifikasi terkait penyelenggara Formula E terkait proses perencanaan Formula E. Menurut Alex, tim penyidik ingin mengetahui lebih detail bagaimana proses perencanaan hingga pelaksanaan Formula E yang telah dilangsungkan di Jakarta. Untuk diketahui, ajang balap Formula E telah berhasil digelar pada 4 Juni 2022 di Jakarta Internasional. Anies Baswedan ditetapkan menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. KPK menegaskan akan tetap memeriksa Anies Baswedan kendati sudah menjadi calon presiden. Kasus Formula E masih dalam tahap penyelidikan KPK, belum ada tersangka. Muncul anggapan bahwa penyelidikan KPK atas Anies Baswedan berlatar belakang politik. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan bahwa kekhawatiran tersebut. Jadi apa tanggapan Anies Baswedan? Anies menegaskan bahwa percaya bahwa KPK menjalankan tugasnya secara profesional.
Dan bahkan banyak spekulasi di masyarakat ini. Anies mengatakan sudah semestinya lembaga anti rasuah itu menjalankan tugas sesuai laporan yang dimiliki, yang mereka terima. Bahkan sama seperti saya di Pemprov DKI Jakarta, kalau saya diterima laporan, maka saya akan melakukan penyelidikan, dicek apakah laporannya benar atau tidak. Inilah yang kemudian menjadi satu catatan penting bagi kita, begitu kan. Jadi kalau ada politisasi misalnya terhadap jalannya Formula E, ya otomatis periksa dong. Tetapi kalau tidak ada apa-apa, ya tidak mungkin untuk mentersangkakan orang. Jangan sembarangan. Jangan-jangan ini politisasi. Jangan-jangan ini hanya bisikan-bisikan oligarki di balik hal ini semua, begitu kan. Dan bahkan publik bisa menilai sendiri apa yang sebenarnya terjadi, begitu. Ya, kalau buzzer dan kadrun dan cebong kan hanya ikut-ikutan, begitu. Ikut-ikutan dalam artian dia tidak membaca data. Wajarlah. Cebong dan buzzer kan hanya mengkritik dan menyalahkan. Itu aja pekerjaannya. Kalau untuk membangun bangsa ya tidak bisa dia, karena otaknya kebalik, begitu. Kira-kira seperti itu. Inilah yang menjadi catatan penting, bahwa apakah selama ini kalau ada mensre terhadap Anies Baswedan, ya tersangkakan. Tetapi kalau tidak, jangan sampai ini dibuat. Publik masih tertuju kepada itu. Ketua KPK Firly Bahuri tidak selamanya berada di KPK. Dia akan keluar, dia akan diganti nanti yang baru, begitu kan. Dan artinya ya, kalau tidak ada tersangka, jangan sampai kesempatan itu lalu kemudian mencari-cari kesalahan. Itu artinya bahkan kemarin itu ahli dari KPK ya juga pernah mengalami hal seperti itu kan. Tetapi kalau mengalami administratif itu bukan kewenangan KPK, tapi kewenangan BPK. BPK sudah diaudit 3 kali, tidak ada kerugian sama sekali. Dan bahkan yang diterima kepada KPK kalau tidak ada, ya tidak ada. Masa mau diperiksa lagi, begitu kan? Ini lucu sekali bagi demokrasi kita, begitu kan? Demokrasi kita sudah ketinggalan dibandingkan dengan yang lain, begitu, negara-negara yang lain, begitu kan? Dalam artian yang banyak menjadi spekulasi di masyarakat. Inilah yang harus berhati-hati betul, bahwa persoalan hari ini adalah persoalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar-benar menanamkan rasa untuk membangun bangsa. Saya sangat apresiasi sekali kepada Pak Surya Paloh ya, yang mengatakan bahwa dia bukan kader Partai Nasdem, Anies Baswedan, dan bahkan bisa dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Artinya apa? Artinya kalau ingin membangun bersama, mari membangun bersama, bergandengan tangan untuk Anies Baswedan ke masa depan. Karena 5 tahun ini ada pergantian. Kalau memang suatu saat nanti Anies Baswedan tidak cocok kepada masyarakat Indonesia setelah terpilih, ya mungkin nanti pilihan selanjutnya siapa, begitu. Kira-kira seperti itu. Karena menjadi presiden itu harus berpengalaman dalam dunia pemerintahan, punya segudang prestasi. Kira-kira seperti itu, begitu. Kesimpulan saya hanya satu: kalau tidak ada tindak pidana korupsi kepada seseorang, jangan semudah-mudah untuk mentersangkakan orang. Jadi ada politisasi atau tidak, ini publik bisa menilai itu sendiri. Pakar-pakar hukum sudah mendukung Anies Baswedan mengarah kepada Formula E. Ini sudah menyalahi aturan hukum KPK Firly Bahuri ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.